Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Liqaulihi azza wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Mari kita memuji Allah, mengagungkan atas segala kasih sayangnya kepada kita. Allah telah memberikan iman, memberikan Islam, memberikan kesehatan, memberikan kesempatan, memberikan suasana yang kondusif sehingga kita bisa menunaikan, kita datang untuk membuktikan kehambaan kita kepadanya dengan melaksanakan salat Jum'ah secara berjamaah. Dan juga alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan memasuki bulan suci Ramadan, sehat dan dapat melaksanakannya dengan penuh kehusyukan, sukses mencapai tujuan Allah menurunkan kewajiban puasa tersebut, yaitu menjadi hamba yang takwa. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebelum melakukan ibadah, maka kita harus memiliki ilmu pengetahuan tentang ibadah tersebut. Sebab apabila kita melakukan sebuah ibadah tanpa didasari oleh ilmu, maka ibadah itu pada dasarnya tidaklah menggugurkan kalau itu kewajiban. Atau dengan kata lain, ibadah kita tidaklah sah apabila tidak didasari pada ilmu pengetahuan mengenai seluk-beluk daripada ibadah itu. Nah, kita akan mengulang kembali untuk agar kita melaksanakan puasa Ramadan nanti itu benar-benar didasarkan pada pengetahuan kita. Yang pertama, bahwa puasa itu adalah kewajiban. Apa dasarnya? Tadi ayat yang dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian menjadi hamba yang bertakwa. Itu ilmu yang pertama. Jadi kita melakukan puasa ini adalah kewajiban kita, dan perintah kita sudah dengar berdasarkan ayat Al-Quran tadi. Kemudian yang kedua, ilmu tentang tata cara berpuasa itu sendiri. Yang menyangkut tentang syarat dan rukun. Yang pertama kita bahas itu tentang rukunnya, yaitu rukun puasa ada 3.
Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi rukun puasa ada 2 atau 3, menahan makan dan minum. Yang ketiga, dan hal-hal yang membatalkan puasa, sama saja. Itu rukunnya. Kemudian syaratnya, ada syarat sah, ada syarat wajib. Syarat wajib yaitu wajib melakukan puasa bagi yang memenuhi syarat tersebut. Apa syaratnya? Yang pertama tentu seorang muslim. Yang tidak muslim tidak wajib berpuasa. Kemudian yang kedua, balik. Sudah, bagi anak remaja yang sudah balik ditandai dengan mimpi basah, atau bagi anak remaja putri dengan haid, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, ini yang wajib bagi mereka yang memiliki syarat-syarat ini, wajib baginya untuk berpuasa, yaitu yang ketiga berakal, tidak dalam keadaan gila, tidak dalam keadaan pingsan, tidak dalam keadaan mabok. Itu. Kemudian syarat yang ketiga yaitu mampu. Nah, mampu ini ada mampu yang dipaksakan, ada mampu yang normal. Nah, mampu yang dimaksud di sini adalah mampu yang normal. Orang sakit bisa aja berpuasa, tetapi dipaksakan bisa tambah sakit. Atau orang yang dalam perjalanan bisa saja berpuasa, tetapi dia ada keringanan karena dalam perjalanan, dalam masyaqqah, maka sebetulnya tidak wajib. Kalau dia mau berpuasa itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Kemudian itu adalah 4 hal ini bagi yang memiliki syarat-syaratnya, baginya wajib berpuasa. Anak-anak yang belum balik tentu belum dikenai kewajiban. Namun karena ini ibadah yang berat dan perlu pembiasaan, maka anak-anak kita tentu perlu dilatih untuk juga belajar berpuasa secara bertahap. Begitu juga dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya di bulan suci Ramadan. Kemudian syarat sahnya yaitu mengetahui telah masuknya waktu berpuasa. Waktu berpuasa itu adalah bulan Ramadan. Kapan mulai bulan Ramadan? Nah, dalam hadis disebutkan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah kalau kembali melihat hilal terbit. Nah, metode untuk menentukan awal puasa, ada metode yang konvensional dan ada metode yang menggunakan hisab atau menggunakan ilmu pengetahuan alam. Mana yang paling benar? Tentu saja Allah yang Maha tahu mana yang paling benar. Tetapi karena ini hasil ijtihad, maka dua-duanya benar dan dua-duanya bisa untuk kita amalkan. Bagi yang menggunakan hisab, itu tidak membutuhkan sidang isbat, karena perputaran bumi, matahari, dan bulan itu berjalan sesuai dengan porosnya dan rotasinya dan waktunya masing-masing yang tidak berubah. Sehingga dengan tidak berubahnya
perputaran bumi dan benda-benda langit lainnya, maka perhitungan ilmu astronomi itu bisa dibuat. Maka kita bisa menghitung satu hari 24 jam, satu minggu 7 hari, satu tahun 12 hari, karena tidak berubah. Sama juga kita menentukan memulai azan tadi, itu karena sudah menggunakan ilmu pengetahuan astronomi atau ilmu hisab. Seharusnya kalau kita mau bersalat zuhur, aqimis salat liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Kalau mau salat, maka mulailah salat ketika matahari tergelincir ke barat. Artinya matahari tidak lagi pas di atas kepala. Kalau itu perintahnya, maka seharusnya kita menengok matahari terlebih dahulu, baru bisa memulai azan. Begitu juga dengan salat asar, salat maghrib, dan seterusnya. Namun karena ilmu pengetahuan, jadwal salat kita sudah menggunakan hisab dan tidak perlu lagi melihat fenomena alam. Dan itu pasti. Nah, begitu juga dengan pergantian bulan, bisa dihitung dengan pasti. Sehingga bagi yang menggunakan perhitungan ilmu alam, ilmu astronomi, ilmu falak, tidak membutuhkan namanya sidang isbat. Itu yang dilakukan oleh kalangan saudara kita yang organisasinya Muhammadiyah. Tidak semuanya Muhammadiyah, tapi bukan karena organisasinya sebetulnya, tetapi secara berdalilnya, ya, cara menentukan awal puasa. Ini tidak ada persoalan NU atau Muhammadiyah ataupun Persis dan seterusnya. Ini persoalan dalil dan cara memahami dalil. Kemudian cara yang konvensional, yaitu dengan ru'yah, melakukan peneropongan bintang. Apakah benar-benar bulan atau hilal itu sudah muncul di ufuk barat setelah matahari terbenam? Nah, ini tentu saja ada kendala. Kadang mendung, ya, kadang derajatnya masih sangat rendah sehingga mustahil untuk dilihat dengan mata meskipun menggunakan alat. Oleh karena itu, negara-negara Asia Tenggara menyepakati ketinggian hilal itu di atas 3 derajat. Kalau ada yang melihat hilal di bawah 2 derajat, di bawah 3 derajat, tidak diakui. Nah, ini secara logika aneh. Karena menggunakan ru'yah, ada yang melihat tapi tidak diterima karena belum 3 derajat. Tapi itu adalah masalah khilafiyah. Yang terpenting adalah mana yang kita yakini, itu yang kita amalkan. Paling amannya adalah mengikuti jamaah. Nah, pemerintah memfasilitasi untuk menetapkan atau mengisbatkan kapan hilal itu muncul. Nah, paling amannya ya tentu saja kita mengikuti ulul amri dalam hal ini. Tapi masalah persoalan perbedaan tadi, kita jangan membuat kita bercerai-berai karenanya. Karena sama-sama dalam rangka menaati Allah dan menaati Rasulullah. Iya. Atiullaha wa atiur rasul wa la tanaza'u fatafshalu rihakum. Janganlah, ikutilah Allah, ikutilah Rasul, tapi jangan berselisih, berbantah-bantahan sehingga melemahkan kekuatan kalian. Nah, itu sehingga ayat tadi sudah mengisyaratkan bahwa umat Islam itu dalam rangka taat kepada Allah, taat kepada Rasul, boleh jadi terjadi perbedaan. Namun ajaran Al-Quran menyuruh kita untuk tetap
bersatu. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian itu syarat kita sahnya melakukan puasa apabila telah mengetahui masuk waktunya puasa. Kemudian kita bahas satu persatu tentang rukun, ya, tentang rukun puasa tadi, yaitu niat. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, "Malam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Siapa yang tidak memalamkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Inilah yang dipahami oleh para ulama, bahwasanya puasa wajib itu harus diniatkan sebelum fajar. Berbeda dengan puasa sunnah. Bisa aja kita karena belum makan pagi dan lupa sahur, kebetulan hari Senin atau Kamis, saya niat puasa, padahal udah siang. Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan, harus diniatkan di waktu malam. Dan inilah yang biasanya kita tradisikan di masjid-masjid. Biasanya setelah taraweh dipimpin oleh imam untuk membaca niat puasa. Apakah harus dilafadzkan? Niat itu adanya di hati, tetapi dengan melafadzkan itu akan mempertegas apa yang menjadi maksud di hati kita. Tidak dilafadzkan juga tidak apa-apa, tetapi akan semakin bagus apabila dilafadzkan. Innamal a'malu binniyat. Jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian menahan makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Makan, minum, dan berhubungan bagi suami istri. Itu yang membatalkan puasa, karena membatalkan rukunnya. Tetapi ada yang membatalkan pahala puasa, ya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atsh. Banyak orang puasa tidak ada yang didapatkan dari puasanya kecuali hanya haus, hanya lapar dan haus. Kemudian saya ingin menerangkan satu syarat yang tadi, yaitu tentang mampu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'ami miskin. Bagi orang-orang yang kokoh, yutikuna, yang mampu dipaksakan, maka wajib baginya untuk membayar fidyah. Nah, ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang kokoh tadi, yang mampu tapi dipaksakan, itu meliputi orang tua yang memang tidak sanggup lagi untuk berpuasa, secara fisik tidak memungkinkan. Kemudian ibu menyusui atau ibu hamil, karena itu mengancam dirinya maupun janinnya atau bayinya bagi yang menyusui. Nah, orang-orang ini, terutama ibu menyusui dan ibu hamil, apabila di tahun itu memang tidak ada waktu dia untuk berpuasa karena dia hamil. Anggap saja dia mulai hamil 2 bulan di bulan suci Ramadan. Biasanya ngidam, susah untuk puasa. Setelah itu berarti dia harus 7 bulan kemudian tidak ada waktu untuk mengganti puasanya karena dia sedang hamil. Kemudian melahirkan, menyusui, sehingga dalam 1 tahun boleh jadi tidak ada waktu bagi dia untuk mengganti puasa. Maka baginya fidyah, membayar fidyah setiap hari 1 muk, 1 sa'. Kemudian siapa lagi yang termasuk orang-orang yang mampu tapi dipaksakan?
Menurut para ulama, itu adalah termasuk orang yang bekerja di bulan suci Ramadan dengan pekerjaan fisik yang tidak memungkinkan dia untuk berpuasa. Pekerjaannya memang harus dikerjakan di siang hari dan itu membutuhkan tenaga fisik yang tidak memungkinkan dia untuk bisa berpuasa. Mohon maaf, misalnya ada yang sebagai kuli bangunan atau mungkin sopir angkot yang memang tiap hari bolak-balik, sangat berat bagi dia untuk bisa berpuasa. Kalau memang pekerjaan itu adanya di bulan suci Ramadan, atau mungkin kalau tidak bekerja, mungkin keluarga tidak makan, maka dia masuk kategori wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Masuk kategori ini. Tetapi tentu di luar Ramadan dia harus menyiapkan waktu untuk mengganti. Kenapa? Pasti ada waktu bisa libur, ya kan? Pasti ada waktu untuk libur. Kalau misalnya memang pekerjaannya itu adalah, mohon maaf, misalnya sopir, memang kerjanya begitu. Tapi kan sopir pasti ada libur. Maka di luar Ramadan ada liburnya, maka dia tetap wajib mengqadha puasanya. Begitu juga dengan pekerja yang di luar Ramadan, pekerjaan itu tidak lagi harus, artinya ada waktu kosong bagi dia untuk bisa mengganti puasanya. Jadi Bapak, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita naik angkot ke pasar ataupun kemana melihat banyak orang dewasa laki-laki tidak puasa, jangan langsung curiga dan buruk sangka. Kenapa dia kok sudah dewasa tidak puasa? Ya mungkin karena dia masuk kategori tadi. Tapi ini juga jangan dijadikan alasan saya akan bekerja sepenuh hari dengan tenaga haus, dengan lapar yang tak tertahankan, keringat bercucuran, sehingga sengaja mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Kenapa? Kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Memang semua orang bekerja di bulan Ramadan, tidak ada halangan untuk tidak bekerja di bulan suci Ramadan. Tentu pekerjaan kita akan kurangi kualitasnya, bukan kualitas pekerjaannya, tetapi tenaga yang kita keluarkan kita tentu kurangi supaya bisa tetap berpuasa. Kenapa? Karena apabila kita sengaja untuk melanggar hanya karena alasan bekerja, ya, malam yasum syahran, ya, fal yasum sittina yauman. Siapa yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, sengaja tidak berpuasa dengan alasan yang dibuat-buat atau memang sengaja membangkang, maka qadanya itu 2 bulan berpuasa berturut-turut. Sama dengan orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari. Jemaah yang dirahmati Allah, nah ini beberapa pengetahuan yang kita perlukan agar ibadah yang kita lakukan didasarkan pada ilmu, karena hanya ibadah yang didasarkan ilmulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada kita semua dan kita bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya dan meningkatkan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah kama amar, asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa ya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan wa ballighna fi Ramadan wa ballighna wa barik lana fi qiyami Ramadan wa fi shaumi Ramadan bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbuna sighara. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Aqimissalah.